jelaskan dulu acaranya apa. Baik, selamat malam Sobat Personality yang ada di rumah dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa saya Wendy ya akan menemani Anda semua ya dalam suatu program acara Ngobras, ngobrol santai bareng mentor kepribadian. Ya, senang sekali setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.45 ya kita selalu hadir di tengah-tengah Anda semua akan membicarakan sharing tentang pengalaman teman-teman alumni Personality Plus, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana perubahan hidupnya setelah belajar dan mempraktekkan ilmu-ilmu Personality Plus. Dan malam hari ini saya akan ditemani oleh seorang ibu hebat ini ya. Beliau bernama Ibu Indriati Oktaviano ya. Beliau dengan latar belakang S2 Public Health. Wah, ini yang membuat saya penasaran ini. Latar belakang beliau luar biasa ya. Dan pekerjaan beliau ini adalah teman belajar mahasiswa. Wah, apa ini? Sepertinya dosenkah atau apakah? Nah, beliau dalam kesehariannya sudah mempraktekkan ilmu personality ini dan sudah dikembangkan dalam pekerjaan sehari-hari. Seperti apa beliau? Kita langsung berkenalan dan kita ajak beliau masuk di perbincangan kita malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, Waalaikumsalam Mas Wendy. Iya, saya panggil Ibu Indriati atau Ibu Yati? Indri aja, Indri. Ibu Indri, Indri Mas ya Wendy, ya, selamat malam. Indri. Yes. Nah, Indri. selamat malam Ibu Indri ya. Iya. Senang berkenalan dengan Ibu Indri malam hari ini ya. Dan teman-teman di rumah juga banyak sekali yang ingin mendengarkan bagaimana keseharian Ibu nih dengan personality plus. Sekaligus saya juga pengen ngobrol banyak nih ya dari Ibu Indriati Boleh, boleh, sendiri. boleh. Oke. Ibu ini di mana, di Jogja? Di Surakarta, Mas Wendy. Oh iya. Ya, di Solo. Oke. Boleh dong cerita sedikit Tetangga lah, tetangga. pengalamannya. Iya, Oke. dengan Baik, teman-teman sobat personality yang ada di rumah dan dimanapun berada ya. Sebetulnya Ibu Indriati ini latar belakangnya S2 Public Health, betul ya? ya, Apa itu Bu? betul. Boleh dijelaskan itu Bu ini? Jurusan apa ini Bu? Oke. Ya, latar belakang ilmu saya ya. Kenalan dulu. Selamat malam semua pemirsa mentor kepribadian dan personality plus. Saya eh, basicnya S1 tuh dokter. Jadi 13 tahun jaga IGD, Mas Wendy. 13 tahun Hmm. jaga IGD. Tapi kok lama-lama gimana ya? Bukannya nggak suka ketemu pasien, bukan. Tapi kurang cocok aja gitu ya. Terus akhirnya saya pilih sekolah public health. Itu ilmu kesehatan masyarakat. Jadi lebih ke bahas epidemiologi, apalagi ngomongin eh, enak gitu kalau misalnya diskusi, terus sharing pengalaman. Hmm. Akhirnya saya jadi teman belajar mahasiswa di FKUMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kalau anak FK Oke. sekarang kan sistem belajarnya kan dengan diskusi. Jadi kalau saya menempatkan Hmm. diri ya sebagai teman belajar gitu di kampus. Dibilang Bisa dosen dibilang ya semacam dosen dosen kali, gitu. tapi dibilang dosen ya ya gitu. Cuman kan jamnya lebih fleksibel gitu kalau saya. Hmm. Gitu. Oke. Saya juga Di masih kampus sekolah mana ya, Ibu? Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Kedokteran. Oh, luar biasa. Sudah berapa tahun Ibu? Gimana? Sudah berapa tahun? Sudah dari 2011 ya. Oh, udah 9 tahun 2011. ya. Cukup lama ya. Lumayan. Dan Ibu Indri mengenal personality ini kapan, di mana? Seperti apa ceritanya? Boleh. Oke. Sebenarnya yang awal tahu tuh dulu suami saya. Jadi suami Oh, gitu. saya itu oh iya. Jadi suami saya itu dari kantornya ada pelatihan workshop lah gitu.
Nah, Oh, kebetulan iya. pembicaranya itu Pak Hermansyah sama Bu Dwi. Nah, terus Oh, di kantor apa suami itu, saya Bu? paham nih, tahun berapa ya? 2015 kayaknya itu. Oh ya. 2015-an. Nah, terus habis itu suami saya kan paham saya ya, kayaknya ilmu ini cocok buat kamu. Nah, pas Pak Herman sama Bu Dwi ngadain pelatihan di Mhm. Jogja, saya Mhm. diajak sama untuk ikut. Jadilah ikut gitu. Dan ternyata Hmm. manfaatnya luar biasa, Mas Wendy. Oh, dan waktu itu Bapak Manfaatnya di sangat kantor luar apa, Bu? biasa. Gimana? Kantor apa, Bapak? Dulu di eh, instansi di Boyolali waktu itu. Kantor instansi. Pemerintahan. Di Boyolali. Gimana? Kantor pemerintah. Kantor pemerintah. Ya, kantor pemerintahan Oke. Boyolali. Akhirnya Ibu Jadi belajar di itu Jogja akhirnya tahun. saya ikut pelatihan di Jogja dan luar biasa. Saya pulang itu bawa ilmu yang keren lah gitu. Dan dipraktikkan juga gitu. Saya tuh suka sih mengenali orang gitu. Dengan ilmu itu personality plus tambah-tambah lagi bisa menempatkan diri sebenarnya, bisa menempatkan diri di antara teman-teman, di antara ya kolega juga sama mahasiswa gitu. Jadi lebih mudah kita bisa beradaptasi gitu. Oke, tahun 2015 itu ya, Bu ya. Gimana Mas Wendy? Tahun 2015 ikut Ya, workshop di Jogja. 2015. Oke, dan hal yang paling menarik apa itu buat itu? Yang Ibu bilang kok keren, bermanfaat di training yang pertama, apa yang Ibu dapat waktu itu? Ya, waktu itu sih yang saya rasakan itu yang pertama yang pasti mengenali diri sendiri dulu. Oh, ternyata saya itu koleris sanguinis ya. Pantas saya sukanya komen-komen. Pantas saya maunya tegas. Gitu. Pantas saya maunya ngomong mulu. Gitu. Mengenali diri Koleris sendiri. Oh, sanguin ya. koleris sanguin. Terus abis itu, ya kan kalau manusia itu kan bagian, ya keempat-empatnya mungkin ada, tapi mana yang dominan kan. Terus juga Iya, suami saya. Nah, saya koleris sanguin ketemu sama suami yang dia sanguin pragmatis. plekmatis. Hmm. Dan sebenarnya itu pertama kali ketemu sama Pak Herman sama Bu Dwi, mereka berdua udah senyum-senyum. Rata-rata Hmm. orang koleris itu tunduk dan tekuk lutut sama orang pragmatis dan bener. Betul. Jadi kalau koleris sama koleris pasti nggak bakal bisa tunduk gitu. Tapi sama orang Wah, ada pragmatis, oh iya bentrok itu. selama ini. Cuman akhirnya ketika sama-sama, oh kenapa ya selama ini kita ini kok sukanya nonton, sukanya Hmm. misalnya jalan-jalan ke mall walaupun cuma lihat-lihat. Oh ternyata karena Hmm. kita dominan sanguin ya. Jadi akhirnya sama suami itu yang pertama yang saya rasakan itu lebih klik gitu dengan ilmu ini. Nah selanjutnya berkembang ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak. Iya. Oh anak-anak saya itu masih perpaduan sih. Tapi kalau misalnya senyum sekeluarga, kalau foto sekeluarga, senyumnya semua kelihatan giginya. Pak Herman mah bilang, itu sanguin semua itu. Sanguin semua. Ya, terus Putranya langsung berapa, Ibu? ditebak gitu. 5. Wow. Luar biasa. Berarti merah, kuning, hijau dibalikan biru ya. Ya, Ya, tapi ya, ya. rata-rata kelimanya ada sanguin. Meskipun yang satu sanguin pragmatis, kayak bapaknya. Yang satu ada kolerisnya dikit gitu ya. Campuran bapak ibunya lah gitu. Langsung ditebak ini. Langsung ditebaknya, rumahnya berantakan ya. gitu. Waktu itu sanguin semua bertujuh, rumahnya berantakan ya gitu. Gak ada Wow. melankolisnya satu pun. Gak ada yang melankolis kan, gak ada yang disiplin, gak ada yang Iya. ngatur-ngatur. Ya udah, Wow, enak. yang satu koleris nyuruh-nyuruh sama pragmatis, ya gampang lah cuek ntar aja gitu ya udah. Akhirnya ya bener-bener rumah kami berantakan, tapi kalau misalnya kami lagi pengen rapiin ya rapiin semua, tapi nggak bertahan lama. 2 hari berantakan lagi. Itu kelemahan. Tapi saya nikmatin aja. Karena saya sudah paham, jadi saya nikmatin gitu. Gitu Mas Wendy. Ya. Ibu maaf ini kameranya dipegang pakai tangan apa pakai tripod, Ibu? Oh, malah diketawain. Iya, Pakai tangan ya? kenapa? Uh-uh. Goyang-goyang. Saya Oh, pusing. goyang-goyang ya. Kalau mungkin bisa disenderin, Bu, ada buku atau ada benda di belakangnya disenderkan Ada. saja. Karena Soalnya kecenderungan ini
biasanya kalau saya online itu kan pakainya laptop. Nah, Betul. sedangkan IG itu adanya di handphone. Dan Sanguin Ya, kecenderungan gerak ibu tangannya ibu. iya betul juga ya. Betul juga ya. Iya, para Sanguin itu pasti tangannya bergerak. Kasihan para sobat personality yang ada di rumah nanti. Iya, gini kan tadi. Maaf, maaf, nggak profesional ya. Oke, nggak apa-apa ibu ya. Oke. Yes. Terus apa yang ibu rasakan nih sebelum kenal, sebelum belajar personality dari Pak Hermansyah, setelah mengenal, ada perbedaan apa ini Bu yang menonjol dari pribadi Bu Indri? Iya, kalau perubahan yang menonjol, perubahannya sih sebenarnya bertahap ya. Eh, Waktu awal-awal dulu langsung mempraktekkan gitu ilmunya. Berarti saya harus menghadapi suami seperti ini, saya harus menghadapi bos Hmm. saya seperti ini, saya harus menghadapi ini. Jadi kita tuh kayak punya clue gitu, kayak Hmm. punya. Jadi benar kata orang, kayak kayak orang pintar gitu bisa nebak orang gitu. Jadi kayak Paranormal ya? ya, suami saya sekarang kalau misalnya mau rekrut pegawai, misalnya kalau kan juga punya usaha sambilan gitu ya, mau rekrut pegawai, saya dipanggil nih. Dia orangnya kayak gimana? Oh gini-gini. Terus kok bener sih apa yang kamu bilang? Nah itu jadi kayak dukun. Itu perubahan yang menonjol sih. Gitu. Hmm. Tapi kalau dalam implementasi kehidupan ya pastinya lebih lebih apa ya? Lebih bisa menyesuaikan, lebih bisa beradaptasi, dan juga lebih sabar aja, lebih bisa memahami orang lain gitu. Oke. Gitu. Tutup diri sendiri ya Bu ya. Nah, Mm-mm. sekarang boleh dong cerita sedikit Bu di keluarga Mm-mm. dengan 5 anak, apalagi Ibu ya, apalagi dengan pasangan yang berbeda, koleris dan Mm-mm. plekmatis, pastinya seperti cerita-cerita sahabat kita yang minggu-minggu lalu, banyak Ya, sekali konflik mungkin yang dihadapi pastinya. Nah, setelah mengenal personality, bagaimana responnya nih antara sama bapak nih, sama anak-anak? Dulu begini, 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 dan sekarang sudah enggak gitu. Boleh cerita Bu, langsung ke iya, kasusnya. iya. Kalau dulu misalnya suami saya itu langsung nih, sebenarnya klasik banget sih, naruh anduk sembarangan, itu klasik lah. Terus Hmm, misalnya pulang, pulang pulang sepatu berantakan gitu. Sedangkan saya baik biasanya mah. cuman tolong sepatu dong gitu. Juga nggak action juga Hmm. kan. Kalau harus sukanya ya gitu lah, komen 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 gitu. Ya setelah oh iya ya, setelah mengetahui gitu, juga misalnya kenapa sih anak saya tuh kalau nata buku masih kurang beres dan sebagainya, karena emang saya ingin pragmatis gitu. Nah, setelah Hmm. mengetahui, oh ya, ada sisi-sisi yang harus kita perbaiki kan gitu ya. Dan ada Hmm. sisi-sisi yang memang bagus, kita tetap tingkatkan gitu. Jadi kita harus bisa mensiasatinya. Dan setelah mengetahui kan memahami mereka kan. Jadi saya juga agak-agak nggak terlalu yang wah gitu lagi gitu. Ya, tapi maklum sih namanya ibu-ibu ya tetap aja sih masih gitu. Iya. Ibu-ibu yang koleris maksudnya Bu ya. Eh, Ya ada tapi bumbunya ya. setelah mengenal personality ya si Prekma tetap anduknya di mana-mana, tetap naruh barang sembarangan, tapi ibu lebih memahami dan Ya, berkurang yang namanya konflik ya Bu ya. dan suami saya juga sebenarnya juga makin memahami ya. Oh ya, saya itu kan orangnya cuek, pragmatis. Hmm. Karena dia ikut latihannya 2 kali loh sebenarnya, pas di sama Hmm. teman-teman kantornya dan nemenin saya gitu. Sebenarnya Hmm. dia juga ini sih menyadari gitu. Oh iya ya, meskipun saya pragmatis tapi ternyata istri saya nggak suka kalau saya begini gitu. Sebenarnya ya saling menyesuaikan. Hmm. Konflik berkurang ya Bu ya. Uh-uh. Ada pengalaman dengan anak-anak mungkin Bu? Kalau pengalaman sama anak ya inilah, biasa kalau sama anak-anak itu kan ya mereka itu sukanya jalan, sukanya ibaratnya apa ya, ini
main senang-senang gitu, dan ternyata oh ya memang bakatnya seperti itu. Tapi kan kita itu kan penting juga ya memberikan apa sih, makanan sesuai dengan ininya ya, Personalitinya. asupan gizi gitu. Jadi saya juga belajar waktu itu sama Pak Hermansyah tuh tentang bahasa kasih juga. Mungkin Mas Wendy sering sharing-sharing juga ya di grup. Jadi Iya. masing-masing anak itu ternyata juga saya pelajari, meskipun sama-sama sanguin semua, ternyata kebutuhan makanan egonya beda-beda gitu. Hmm. Jadi saya juga mempelajari itu. Misalnya kayak yang pertama itu dia itu tipenya butuh sentuhan. Jadi kalau misalnya Hmm. meskipun semua Kino sama-sama ya. sanguin ya. Jadi kalau misalnya dia maaf, sedang apa namanya, kayak lagi bad mood gitu ya, biasanya saya peluk gitu. Hmm. Kalau yang nomor dua itu lebih ke kata-kata motivasi. Maaf, Hmm. minum. Sebentar, minum dulu. Minumnya air putih. Oke, silakan Ibu. Boleh tahu mungkin yang besar usia berapa nih ya Bu ya? Baru 16 sih, Hmm. baru 16 tahun. Cowok. Cowok. Oh, dipeluk nyaman dia ya? Iya, Udah sebesar itu dia ya? dipeluk memang. Jadi misalnya Hmm. saya nasihatin dengan kata-kata banyak itu dia kayaknya nggak respon. Tapi kalau saya deketin sambil saya pupuk pundaknya atau saya elus-elus gitu, Hmm. iya, ya luluh lah gitu, luluh. Hmm. Itu Hmm. Mas Wendy. Iya. Dan dia yang plekma ya? Sanguin plekma ya yang besar ya? Oke. Terus Bu, boleh cerita nih di pekerjaan Ibu kan kayaknya pekerjaannya banyak ketemu banyak orang nih. Nah, pastinya personalitinya beda-beda nih, apalagi mahasiswa mungkin. Terus Ibu boleh cerita di pekerjaan bisnisnya Ibu nih. Monggo Bu, ambil contoh kasus apa aja nih, silakan. Ya kalau menghadapi mahasiswa itu saya lebih dulu pernah sih ditebak sama Pak Herman. Ini meski galak ya, kalau jadi dosen galak ya. Saya bukan galak sih, tapi tegas ke mahasiswa. Oh, Dan sinonimnya itu. yang paling ini apa namanya istilahnya, kepake ilmunya itu kalau misalnya saya diminta, misalnya kan saya di lab ya, di bagian Hmm. lab patologi klinis juga, bantu bantu di FK seperti itu, rekrutmen asisten misalnya. Jadi itu saya lebih Hmm. mudah juga untuk menilai. Misalnya kalau asisten itu kan personality yang dibutuhkan, dia bisa menjelaskan, lebih Iya. bisa apa, adik-adiknya. Biasanya saya pilih yang sanguin. Sama, jadi misalnya kita butuh 6 asisten, jadi saya bisa mix gitu. Ada yang melankolis Iya. yang nanti tugasnya untuk dokumentasi macam-macam lah gitu, Iya, berkas menilai-nilai dan bekas. sebagainya. Ya, yang koleris nanti jadi ketua timnya. Terus nanti Hmm. misalnya yang sanguinis yang dia menerangkan ke adik-adiknya dengan ya agak tebar pesona sedikit, memang kadang-kadang kalau asisten itu kan mahasiswanya ya biasa lah gitu. Tapi Iya. dengan mix tim itu ternyata Hmm. tugas bisa berjalan dengan baik. Kemudian Hey. kalau sama atasan, atasan Hmm. saya itu, atasan saya yang puncak atasan itu Hmm. tipenya sanguin plekmatis. Tapi Hmm. uh, wakilnya itu koleris Hmm. koleris melankolis. Jadi Wow, saya disetir sama wakilnya. jadi kadang kalau pimpinan bilang ya sudahlah gimana nanti pokoknya saya tahu beres diatur aja gitu. Nanti biasanya Hmm. pimpinan yang kedua ini wakil pimpinan yang handle gitu, dan saya sebagai bawahannya kan Iya. memahami. Jadi kalau menghadapi beliau saya mesti harus siap fakta dan data. Datanya ini. Kalau sama yang pucuk Iya. pimpinan, saya biasanya cuma santai, saya hello aja, nggak usah bawa fakta dan data, yang penting saya cerita, beliau oke gitu. Jadi Iya. lebih enak gitu aja, lebih enak dalam Hmm. pekerjaan. Pernah ada konflik, Bu? Atasan Ya konflik karena gini, karena pas sama yang koleris melankolis itu, kita sama-sama koleris. sama Konfliknya asistennya ya? biasanya adu ide. Jadi misalnya Hmm. begini.
misalnya ngomongin mahasiswa, ya ini beliau misalnya nggak terima, adu ide gitu. Tapi biasanya nanti ada teman yang menengahi. Ada teman sih Hmm. yang menengahi gitu. Jadi ada yang eh, biasanya sih sama koleris, kalau sama yang lain selama ini saya fine-fine aja gitu. Sesama koleris biasanya yang suka gini tuh, adu ide. Ya, terus bagaimana Ibu menetralkan sesama koleris atau Ibu kasih makan egonya Nah, nih? wah, sayangnya kan kalau misalnya kayak mungkin bos saya tuh kayaknya emang mungkin belum mengenal gitu, yang dia juga nggak menyadari kan kalau dia koleris melankolis. Dulu pernah ya udah diajak aja untuk ke Pademan gitu, tapi kan Iya. ya nggak semudah itu gitu. Yang penting saya Iya. uh, tahu gini, misalnya ide saya bagus, ide beliau bagus, Hmm? saya memahami, oh ya, yang penting ada underline highlightnya, ya udah yang penting apapun idenya nanti yang diputuskan kita maju bareng gitu. Jadi kita Iya. sama-sama maju gitu kan. Koleris kan maunya dianggap, maunya apa ya, kelihatan, maunya maju Iya. gitu ya. Dia yang penting Menonjol ya. ide mana yang dipakai ya nanti yang penting kita bisa maju bersama lah, win-win solution gitu. Padahal sama-sama pengen menonjol. Akhirnya rebutan ide, siapa yang mau ngalah nih Bu? Ya kayaknya yang karena beliau tidak memahami ya maka saya yang melunakkan diri gitu biasanya. Hmm. Hmm. Ya jadi melunakkan diri sambil biasanya sih cuman di ruang rapat aja ya. Nanti kalau di luar makan bareng biasanya sudah mulai cair lagi gitu hubungan personalnya. Hmm. Kalau udah lagi tarung ide ya di ruang rapat selesai sih. Cuman kadang-kadang ya karena saya memahami iyalah ide ibu lebih bagus dari saya ya iniin aja. Tapi nanti seiring waktu juga ada revisi akhirnya ya mix and match juga antara ide-ide bersama yang itu gitu. Oke, mengalah belum tentu kalah ya. Kalau sudah tahu ilmunya personality ya. Gitu. Terus dari mahasiswa Bu, apa Ya, kesan mereka bagaimana? Apa Ibu pernah sharing tentang ilmu personality ke mereka? Kesan-kesan mereka bagaimana ya, sama Ibu nih ya, sebagai pengajar? waktu itu kan ya saya pernah ketika ada biasanya mahasiswa baru itu kita punya kelompok studi kecil-kecil gitu ya, per kelompok 10-12 orang gitu. Nah, di situ biasanya Hmm. dosen kan bergantian. Nah, di situ biasanya saya nebak, oh, kamu orangnya gini-gini ya, kamu orangnya gini-gini ya. Saya inilah membaca mereka gitu dengan ilmu personality plus. Biasanya langsung, Ya, kok Bu Indri tahu gitu. Iya Bu, bener Bu, saya begini gitu. Saya memang orangnya ya, apa-apa harus rapi, misalnya pensil aja 5, misalnya di tempat pensil hilang satu besok harus 5 lagi, mukanya melankolis banget gitu kan. ya. Kok Bu Indri tahu gitu, iya iya itu ada ilmunya gitu. Biasanya saya sharing permukaannya, oh begini begini, berarti nanti kalau kamu milih apa berkomunikasi sama orang lain gini, sekedar sharing-sharing gitu aja sih. Iya. Hmm. Terus bisa dibilang sekarang jadi dosen idola dong ya? Idolanya para Malah mahasiswa ya? biasanya kalau mahasiswa kenal saya itu biasanya yang pertama itu Ibu Indri killer, yang utama itu. Ya itu kesan Yang utama koleris memang begitu sih awal. Kesan eh, pertama. tapi ada tapinya. Hmm? Killer, tapi makin lama ternyata baik gitu. Nah, saya suka Iya. belakangnya. Gitu. Iya. Enggak, Bu Indri mah killer gitu. Tapi makin lama Hmm? bergaul, Halo Ibu. Iya, buat sobat personality yang ada di rumah ya, belajar dari pengalamannya Bu In, belajar dan bertumbuh dengan personality, menariknya yang awalnya terkesan killer, lambat laun orang mengenalnya pun menjadi pribadi yang ramah dan hangat ya. Oke, Bu Indri terputus ini ya. Kita coba sambungkan lagi. Oke. Sekilas dari pengalamannya tadi ya, beliau praktekkan dalam keseharian di rumah tangganya, bersama keluarganya, juga di pekerjaannya,
Menariknya ternyata begitu ketemu personality yang sama, koleris dan koleris, beliau dengan atasannya ya, berbagai macam konflik bisa diatasi gitu loh dengan cara memberikan makan ego. Nah, ini penting banget ya dalam keseharian kita pun juga berhubungan dengan siapapun. Kalau kita tidak belajar ilmu personality, kadang kita nggak ngerti bagaimana kasih makan ego orang lain sehingga akhirnya masing-masing merasa benar. Parahnya kalau dalam sebuah pekerjaan akhirnya kita jadi konflik dengan partner kerja ya. Kalau dalam rumah tangga ya kita konflik dengan pasangan yang terus menerus. Begitu sih kebanyakan dari pengalaman para alumni ya, termasuk saya pribadi juga. Jadi penting banget sih ya teman-teman. Jadi kalau mau belajar secara manual nih ya, ada bukunya seperti ini nih, Personality Plus ya, bisa beli di toko-toko buku dimanapun juga banyak ya. Setelah dibaca, kalau belum mantep atau ingin memperdalam lebih banyak lagi, nanti bisa ikut kelas personality-nya Mentor Hermansyah ya. Dan kebetulan kelas terdekat kita nanti ada tanggal 19 Juli 2020. Oke, kita sambung lagi dengan Ibu Indria. Iya, Ya, halo, kita tersambung lagi dengan Ibu Indri. ya maaf nih, ternyata handphonenya Ya, nggak support. oh ya, Errornya tuh. sinyalnya Ibu Mas Randy tadi atau kalau lowbat? buku saya juga punya tuh. Nggak tahu, device-nya tuh hot katanya. Oh ya, Ibu, halo, suara saya terdengar jelas? Halo. Hmm. Ya, teman-teman sobat personality ada di rumah ya. Kita sambil menunggu menyambungkan Ibu Dri. Siapapun lebih lanjut bagaimana personality Anda, kelemahan dan kekurangan Anda, bisa ikut kelas personality kita tanggal 19 Juli ya. Nanti untuk pendaftaran bisa klik bio Instagram kita ya. Nanti langsung hubungi admin kita. Kita akan masih ada harga promo sampai tanggal 12 Juli hanya dengan 100.000 aja investasinya ya. Hmm. Oke. Okay. Ya, malam hari ini Jogja, halo? Permasalahannya halo, Ibu. di handphone saya. Handphone saya bermasalah. Atau Ibu mau ganti akun, silakan pakai akun Bapak mungkin. Iya, mungkin ya. Ya, silakan Ibu join dengan akun langsung komen di kolom komen, nanti saya proof ya Bu ya. Halo, ya. Oke, sobat personality ada di rumah. Malam ini Jogja sempat mendung, ya. Jadi coklat, ya coklat, dan di sini pun juga saya ditemani oleh roti goreng yang nggak tahu kenapa saya belum bisa move on dari WPP online kemarin ya. Ada sahabat kami, roti goreng coklat Iva Ra ya. Nah ini saya masih nyimpan kemasannya ya. Roti goreng Ivara, dan ini sekali gigit coklatnya lumayan kemana-mana. Saya belum bisa move on, jadi masih merasakan sensasi coklat ini sampai hari ini, dan saya sengaja mau ajak live. Coklatnya ya. Nah, teman-teman yang penasaran bisa follow Instagramnya ya. Roti goreng Ivara Bakery. Seperti ini. Roti coklatnya. Ya, enak banget. Saya bingung antara mau ngomong sama menikmati coklatnya. Enak banget. Oke. Kita bergabung lagi dengan Ibu Ivara. Oke, dengan akunnya nih ya. Halo, selamat malam Ibu. Tersambung lagi ya. Ya, ganti. Oke, Bapak diajak boleh loh Bu.
Gimana? Iya, saya ingin berkenalan dengan Bapak, boleh? Ada Bapak? Iya, sebentar ya, mau nggak? Bapak, ketawa dia. Karena tadi menariknya kan Bapak yang mengenalkan personality ini. Iya, Kenapa dan ada apa ini kok beliau begitu antusias mengajak Ibu nih? karena suami saya mengenal saya ya, jadi kayaknya ilmunya cocok pas buat saya. Jadi dia meskipun sudah 2 kali ikut, maaf nih, 2 kali ikut, tapi ternyata nggak bisa praktek juga ilmunya. Oh, belum bisa praktik. Iya, jadi saya yang suruh Ya. wakilin. Saya yang wakilin kalau misalnya beliau butuh rekrut, kan beliau apa ya di bidang properti, misalnya butuh arsitek baru atau apa gitu, biasanya saya diminta juga ikut rekrutmen gitu. Oh, oke. Jadi Ibu malah yang mendalami banyak malah Ibu ya, Bu Mm-mm. Indri ya? Ya karena Hmm. pas pertama kali ikut itu, ini ilmunya bagus nih, kayaknya pas buat saya, menurut beliau begitu, saya langsung diajar gitu, dan emang benar pas. Mas Fendi, saya Oke, juga punya Ibu boleh bukunya cerita loh. lagi, Ibu? Saya Oh, juga udah punya punya buku. bukunya. Oke, saya juga punya. Eh, Iya, keren ini berguna bukunya. sekali ya, Bu ya? Iya, berguna. Ya, boleh cerita lagi Bu, tadi pengalaman di mahasiswanya nih. Tadi yang terkenal sebagai Hmm. dosen killer dan ternyata sekarang mereka justru malah tambah akrab, tambah dekat dengan Ibu setelah kenal ya. Iya, karena kita bisa memberi apa istilahnya makanan ego sesuai dengan apa yang karakter masing-masing Personalitinya. mahasiswa. Iya, misalnya ada yang ya itu ya. Misalnya kalau sanguin itu kan senangnya maaf dipuji atau Mbak jilbabnya baru ya gitu, perhatian banget. Cantik banget gitu ya. Gitu, keren, cocok banget nih, biasanya dari atas sampai bawah biru semua, kamu pas deh bajunya gitu. Terus dia biasanya senyum-senyum gitu. Biasanya ya gitu, mencairkan suasana kalau misalnya mau ujian dan sebagainya gitu aja. Oke. Kalau ketemu yang koleris sih Bu, mahasiswanya gimana dong? Kalau ketemu yang koleris ya berarti kan eh, tergantung nih, kalau misalnya dia tipenya pernah ketemu mahasiswa gitu, saya bilang harus begini begini begini, ya enggak dong Bu, kan saya begini 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 gitu. Ngebantah Biasanya ya. biasanya saya wait and see dulu, lihat seberapa sih dia bisa apa struggle dengan pendapatnya itu. Dan biasanya sih saya beri kesempatan gitu, saya beri kesempatan supaya dia maju, saya beri kesempatan menemukan jalannya gitu. Oh iya kamu oke, kalau kamu begini kamu bisa lah lebih memanfaatkan ininya apa potensimu yang begini gitu. Oke. Kalau sama mahasiswa yang plekma gimana Bu? Ada cerita ya? Menarik. Dia anteng, diem, disuruh apa-apa, nggak Itu gerak. Terus Ibu gimana ngatasinnya nih? itu biasanya saya pernah ketemu yang plekmatis itu, sebenarnya pertama bikin capek hati karena misalnya ya, kalau di kedokteran itu kan kita selalu bawa buku tebel-tebel. Maksudnya buku sumber belajar itu harus yang emang sudah standar kan, karena kita ujiannya juga kolegium kan. Nah, biasanya yang Ya. pragmatis itu selalu saya tanya, misalnya di dalam diskusi itu, bukunya mana Mas? Lupa dok, nggak dibawa gitu. Biasanya sih koleris saya keluar, kamu itu gini gini gini, Eh. tapi besok lagi begitu lagi, besok lagi begitu lagi. Akhirnya saya bilang, saya istilahnya apa ya, titipkan si mahasiswa plekmatis ini ke temennya yang melankolis supaya mereka bersahabat, supaya apa ya, supaya mereka saling mengisi, Saling mengingatkan. saling mengisi, Ya. saling mengingatkan. Karena kalau udah plekmatis full gitu ya, sanguin, plekmatis sanguin belas, nggak ada melankolisnya sedikit pun gitu, udah kayaknya. Terus Iya. lama-lama saat ngobrol gitu baru curhat, sebenarnya saya nggak mau masuk sini, mama saya yang ngasih masuk sini, saya tuh hobinya Ah ya. fotografi, saya hobinya fotografi, dia bilang gitu. Wah, ya akhirnya kan jadi ngobrol yang ya berarti kamu tuh begini, berarti kalau misalnya kamu hobi fotografi tapi tetap mau menyenangkan orang tuamu, ya kamu harus bisa berusaha disiplin, kamu harus ya bolehlah misalnya santai tapi harus tetap memperbaiki gitu.
dinasehatin. Meskipun yang namanya karakter kan kadang susah berubah ya, tapi bisa lebih Karena menyesuaikan. tuh nggak bisa berubah. Kalau menurut saya iya, Hmm. menurut saya Hmm. dia tetap 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 melekat gitu. Jadi ciri khas kalau menurut saya. Iya, tinggal Mm-mm. memaksimalkan potensi diri Iya, kelebihannya sebetulnya. kalau menurut saya gini, Iya. iya, potensi yang ada, koleris itu kan tetap ada plus minusnya. Semua juga Nah, melankolis ada plus minusnya, plekmatis juga. iya, Kalau dia mungkin menghadapi tantangan gitu sih, plekmatis kan nggak terlalu stres, itu kan ada positifnya. Berarti kan santuy. memaksimalkan potensi dan apa ya namanya mengantisipasi atau istilahnya mengantisipasi kekurangan gitu, mensiasati kekurangan kan gitu. Iya. Oke, buat sobat personality yang ada di rumah ya, sambil menyaksikan kita, mau tanya-tanya langsung tentang kesehariannya Bu Indri, boleh loh. Tentang personality plus juga gitu ya. Nanti kita langsung dibantu jawab oleh Bu Indri ya, dan saya juga tentunya ya. Oke, Oke. dan Ibu, berarti selama ini Ibu setelah belajar personality, yang sudah didapat dalam penerapan personality ini dari sisi materi dan non materi apa aja nih Bu? Ya, lebih ke kepuasan batin ya sebenarnya, lebih ke oh saya pernah sih Non pernah materinya dia. ya lebih ke bisa menghadapi orang lain, bisa menempatkan diri gitu. Itu lebih ke imateri ya, kepuasan batin, kemudian bisa eh, jadi kayak konsultan gratis. Konsultan gratis Nah, bener. Karena saya ya, lebih senang untuk semua sharing orang ya. aja, lebih senang sharing. Saya belum menekuni secara profesional sih personality plus, mungkin Hmm. mungkin pada saatnya nanti kalau ada kesempatan gitu. Itu secara non materi ya. Kalau secara materi nih Bu, apakah Ibu ada peningkatan jam terbang dari situ, atau Ibu jadi banyak tambahan tawaran job mungkin? Itu kalau di profesional kan tadi banyak yang konsultasi dan akhirnya berbayar. Apa nih Bu? Kalau dalam hal sisi materi nih setelah belajar personality? Ya, kalau setelah belajar personality, kalau dari materi mungkin bukan secara langsung ya, tapi secara tidak langsung. Hmm. Saya punya bisnis sambilan misalnya, kemudian Apa ini Bu bisnisnya Bu? harus diomongin di sini ya. Boleh dipromosiin di sini Ibu. Iya, ini forumnya bebas Gini loh, Ibu. ya masalahnya gini, kalau kalau ibu rumah tangga kan ya paling nggak jauh-jauh ya dari dapur, Hmm. rumah gitu, atau enggak misalnya nggak jauh-jauh dari bagaimana memanage keuangan keluarga gitu. Dan biasanya Iya. saya lebih mengedukasi ke teman-teman terutama ibu rumah tangga untuk menyimpan tabungannya dalam bentuk logam mulia gitu. Oh, oke. Jadi kalau Hah? misalnya pas ketemu pelanggan gitu ya ngobrol itu kan oh Hmm? kalau dia itu orangnya koleris, berarti Hmm? ketika saya berusaha berbicara dalam bisnis saya harus ngomongnya begini gitu, dan biasanya sering close-nya karena saya memahami personalnya gitu. Ada orang Kasih yang bocoran tipe-tipe sedikit dong Bu. Ketemu ke pelanggan yang koleris, jadi Ibu harus nyikapnya begini-begini itu yang bagaimana Ibu? ya Iya, saya juga sebetulnya pengen kalau belajar dari Bu Indri ini. okay, kalau koleris itu kan dia memutuskan cepat, biasanya dia tegas. Keputusan cepat, oke, karena dia Iya, bisa. tegas. Iya Biasanya betul. gini, Oke. memutuskan cepat, dia butuh kejelasan. Kemudian Hmm? nggak usah muter-muter kita ngomong. Langsung aja misalnya ketemu yang Iya. koleris, kemudian sanguinis, saya ajak makan misalnya ya, ngobrol-ngobrol, aku punya barang bagus segini, harga barang bagus, harga bagus, harganya segini. Mau nggak? Kalau nggak ketinggalan loh sama yang lain. Iya, barangmu lihat Hmm. mana gitu. Jadi ketika Hmm. si koleris To the point memutuskan malah cepat, koleris ya. ya saya bawa barangnya, saya kasih tahu ke dia, Hmm. saya bandingkan misalnya dengan apa namanya barang yang lain, biasanya dia cepat gitu karena orang koleris itu biasanya memutuskan cepat, kemudian dia berpikir Hmm. cepat dan butuh kejelasan, jadi saya bawa fakta dan data itu tadi. Kalau orang Oke. sanguinis, melankolis, Hmm. biasanya saya putar-putar dulu ngomongnya. Misalnya gini,
LM itu banyak loh macamnya Bu, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, lihat nih Iya. gambarnya ini. Hmm. Melankolis kan seneng sama yang berkilau, seneng sama, oh ini Iya. diskonnya segini loh Bu, ini diskonnya segini loh Bu, gitu. Kalau gitu aku Iya. milih yang diskonnya ini deh, gitu. Milih yang mana? Ini Hmm. apa ini? Gitu, pilihnya jangan dikasih banyak pilihan. Ini apa ini? Melankolis suka Kalau diskon melankolis, ya. ya kalau melankolis dikasih banyak pilihan, tadi dia kan bingung. Jadi saya biasanya Hmm. cuma dua pilihan, ini apa ini gitu. Ini bagus ya, ini juga kayaknya. Oh, Tapi udah deh diskonnya yes. banyakan ini, aku ini aja. Ini catat nih ya. Ini perlu dicatat nih buat ibu-ibu di rumah ya, termasuk sebagai para marketing ya. Benar, saya dapat pelajaran bagus ini. Emang pada dasarnya melankolis suka diskon ya, tapi ini dapat Iya, bagus banget. Kasih dua pilihan, jangan banyak-banyak gitu ya. iya. Soalnya kalau Oke, banyak-banyak oke, oke, bingung, bagus. semua bagus, semua mau gitu. Tapi dompetnya Akhirnya ya nggak nggak beli-beli mau. ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan pilihan malah nggak jadi. Jadi saya kasih dua pilihan Ah, aja. Ini bagus, pilih iya. mana gitu. Hmm. Gitu. Kalau yang plekmatis itu agak Nah, susah. ya. Kita harus butuh waktu. Jadi misalnya target jualnya 3 hari lagi, mulai dari sekarang diomongin. Apa namanya, Hmm. informasinya loading, Woro-woro. loading informasi. Ini begini loh, nanti begini loh gitu. Ya deh nanti misalnya gitu. Ya akhirnya ya Hmm. ada ini juga sih, ada triknya. Kalau yang pragmatis itu biasanya ya udah deh, saya juga akhirnya pura-pura nggak butuh gitu. Tapi nanti kalau misalnya dia butuh Hmm. beneran, nanti dia nyari saya gitu. Kalau yang pragmatis biasanya kalau dalam Hmm. jual beli itu mungkin nanti deh saya tanya suami saya dulu atau gimana gitu. Biasanya Iya, dia nggak ngambil keputusan gitu. Ya udah kita kasih aja betul. spare waktu gitu. Hmm. Kasih spare waktu yang Atau banyak. deketin pasangannya ya, Bu ya. Iya. Koplekma ya. Atau gini, kalau cara saya itu loading informasi itu bagaimana saya bisa memotivasi dia tapi nggak maksa gitu. Hmm. Orang pragmatis itu nggak bisa dipaksa. Dia itu Oh ya? bisanya diberi tempat, kemudian dia terjebak gitu. Loh. Dia mau tidak mau terjebak dan saya mau Secara tidak gitu. langsung menjebak secara positif ini ya. Ya, Tapi Ibu, terdengar suara saya, Bu? ya, oke. Hmm. Putus-putus Ibu di sini. Hmm. Ya, Ibu. Halo. Maaf. Iya. Ya, halo. Iya, sinyalnya kurang bagus mungkin ya, Bu ya. Iya, Oke. sebenarnya kita sudah Ya, selamat malam berusaha. Sobat Personality yang baru bergabung ya. Senang sekali kita belajar sama-sama di sini dengan Ibu Indri. Ya, dari pengalaman pekerjaannya, dengan mengajar ya, dan juga di bisnisnya ya. Ada cerita menarik lain Bu dalam bisnis Ibu? Kayaknya banyak yang bisa dikorek nih kalau dari bisnis nih kayaknya. Halo. Halo. Halo, halo. Hmm. Halo. Hmm. Ya, halo. Yes. Iya. Hmm. Ya, gimana Ibu? Kalau menghadapi, halo, kalau Ya, halo. Ya, silakan. halo, Hmm. kalau dalam Masuk, masuk. bisnis menghadapkan kita nggak bisa dengan satu cara, karena Hmm. masing-masing manusia kan unik. Jadi kita Yes. menghadapi pelanggan itu bahasanya apa ya, tailor made. Jadi kita menghadapi satu dengan yang lainnya nggak bisa sama, harus spesial semuanya gitu. Wow, Ibu jago marketing jadinya ya. Ya, 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 Kalau ya. ya intinya memahami Pernah modus dapat operandi. komplain dari customer, Bu? Enggak sih, so far belum. Hmm. So far belum. Belum. Ya semoga enggak deh. Hmm. Enggak. Iya. Ya, ada cerita lain, Bu? Mungkin pada saat ngadepin customer. Kalau dulu ya, kan saya dulu pernah jadi dokter IGD selama 13 tahun. Hmm. Jadi saya jaga IGD itu 13 tahun. Jadi
menghadapi pasien itu ya macam-macam. Nah, di situ dulu Oke. saya belum kenal ilmu personality plus. Nyesel Personality. juga sih. Iya, belum kenal Hmm. karena saya gantung stetoskop itu tahun 12. Jadi saya Hmm. dari tahun 2001 sampai tahun 2014 itu Ya. menghadapi pasien. Itu saya belum kenal personality plus. Jadi Hmm. waktu itu ya kalau ketemu pasien yang galak, jadi lebih galak pasiennya daripada dokternya. Itu Iya. pernah dimarah-marahin gitu. Ya hati saya Hmm. berontak. Sama-sama waktu itu ya belum kenal, tapi saya tahu Koleris dia ya. agak emosionalan gitu yang saya pahami. Iya. Itu ya saya nggak terima gitu. Kok kenapa? Tapi setelah saya flashback kembali, mungkin bapak dulu yang suka marah-marah ke saya itu ya dia emang koleris melankolis gitu. Kalau wajahnya ya pantas begitu gitu. Jadi waktu itu ya saya do nothing sih. Saya juga udah terima aja gitu, walaupun di belakang ngerundel gitu. Tapi setelah mengenal personality, memang sekarang sih saya tidak komersil jadi dokter di rumah sakit yang berbayar. Tapi sesekali saya membantu bakti sosial yang free gitu. Itu juga ketika saya melihat misalnya ibu-ibu yang sanguin itu, ya saya dengarkan aja, saya sedia kuping. Ternyata datang berobat itu dia cuma pengen curhat masalahnya, ya kayak gitu. Ya sebenarnya hanya butuh teman curhat ya. Ya orang sanguin itu kan saya juga menyadari diri sendiri sih, kalau ngomong itu kalau nggak di-cut, ya udah ngomong aja terus gitu. Ya kan? Ya kebanyakan Pembicara yang hebat sanguin itu ya. Ngomong terus gitu. Jadi kayaknya gembira terus. Tahu punya duit nggak ketahuan, pokoknya seneng-seneng aja. Nah itu kan ya saya harus memahami, oh iya ini ibu ini sanguin cuman pengen cerita aja. Ya. Gitu. Atau misalnya halo? Iya. Masih terkendala ya untuk sinyalnya Bu Indri nih ya sepertinya ya. Ya, halo? Ibu bisa diulangi? ya begitu deh. Iya. Cerita yang terakhir. Iya, kalau Sempat keputus misalnya tadi. ya ketemu pasien yang sanguin ya harus siap menyediakan telinga dan kan respon yang baik, menanggapi, kemudian memberi masukan yang baik gitu. Terus apa namanya misalnya karena dia kan maunya dianggap juga ya, kadang pengennya cerah ceria gitu, menanggapi apa yang dari dalam diri dia gitu. Jadi kayaknya sih kalau dari cerita Bu Indri ini para medis, para dokter perlu kali ya Bu ya belajar personality semuanya Ibu ya. Iya, menurut saya kan ngadepin pasien juga sama. Saya belajar teori itu kan misalnya orang sama sakitnya, tapi kan kita ngasih obat itu nggak sama ya, karena science and art. Jadi kita juga butuh juga untuk apa ya, menghadapi manusia itu sesuai dengan keunikannya. Gitu tuh biasanya kalau orang memahami itu, pasien ketemu dokternya aja udah merasa sembuh karena ya itu tadi cocok gitu. Iya. Bisa diagendakan nanti Bu ya, sepertinya dokter-dokter di sana kita bikin kelas personality, nanti saya undang spesial Pak Mentor Hermansyah ini. Oke, boleh mungkin apa ya? BEM kali ya, BEM mahasiswa. BEM mahasiswa ya. Kalau udah pandemik ini udah akhir, mungkin BEM bisa diajak ya. Iya. Boleh. BEM. Coba nanti. Amat sangat bisa. Kita udah new normal ini Bu. Menjelang new normal. Iya. Tapi mahasiswanya masalahnya kita agenda. Mahasiswanya kuliahnya masih daring. Ya, halo. Iya. Mungkin nanti untuk preview dulu Bu, untuk beberapa mahasiswa terdekat Ibu, boleh diajak tanggal 19 ya Bu ya.
Halo? Terdengar suara saya, Ibu? Masuk. Masuk ya? Ya, halo, suara saya kedengar ya, Bu ya? Bu Indri, halo? Halo? Bu Indri? Ya, Bu Indri mungkin nanti mahasiswa-mahasiswanya bisa diajak tanggal 19 ya. Karena mereka pun dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan pastinya banyak konflik-konflik ada di dalamnya dan mereka juga sebagai generasi penerus bangsa, menurut saya juga perlu sih ilmu personality ini ya, karena tidak diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah. Padahal mereka begitu terjun di masyarakat dan di pekerjaan apapun, ilmu personality ini ya berguna banget. Ya. Banyak pasien dengan perilaku berbeda-beda ya, para marketing juga yang ketemu customer berbeda-beda, amat sangat butuh ya. Jadi pastikan tanggal 19 mungkin teman-teman semuanya ya bisa klik bio kita. Mari kita bergabung di kelas personal workshop online personality-nya dengan mentor Pak Hermansyah ini ya. Dan kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 12 Juli itu harganya promo. Investasinya murah cuman Rp100.000 saja ya. Jangan sampai setelah tanggal 12 nanti kita harganya normal Rp190.000. Dan untuk kawasan Jogja dan sekitarnya, kalau mau ikutan kelas offline juga bisa ya. Nanti kita informasikan tempatnya di mana. Ya, semakin dekat dengan Pak Mentor, nanti semakin bisa tanya jawab lebih banyak lagi. Ya, Ibu Indri, tinggal 5 menit terakhir. Apakah bisa bergabung dengan kami? Ya, sambil menunggu mungkin sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman dan sobat personalities yang ada di rumah dari manapun berada ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya. Makin hangat malam hari ini saya bersama roti goreng Ivara ini ya. Hampir tiap malam saya ngabisin stok dan ini stok terakhir saya. Bakal request lagi nantinya ya. Teman-teman juga nanti bisa follow Instagramnya roti goreng Ivara ya. Ya, di 5 menit terakhir kita akan minta kesan dan pesannya Ibu Indri ya. Yes, Ibu Indri, halo. Mohon maaf ya, Ya, halo. sudah berusaha seoptimal mungkin tapi ya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Agak ditegakkan mungkin kameranya. Ini 5 menit terakhir saya minta tips dan saran kesan pesan Ibu ya terhadap personality ini. Tolong kasihkan tips untuk teman-teman sobat personality yang ada di rumah dan dimanapun. Dari pengalaman Ibu, silakan. Ya, baik teman-teman semua. Yang pertama itu adalah kita harus memandang setiap orang itu sebagai pribadi yang unik. Jadi kita selalu memberikan itu yang spesial ke setiap orang itu dengan memahami karakter mereka masing-masing. Nah, dengan ilmu personality plus ini kita punya kelebihan dalam bisa berada dengan orang lain dan bisa melihat orang lain dengan lebih baik. Jadi kalau menurut saya ya ilmu ini penting bukan hanya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya, seorang istri kepada suaminya, tapi juga dalam banyak hal di banyak lini, di banyak aspek ilmu ini selalu berguna dan pasti terpakai. Setuju sekali. Pasti terpakai. Kalau rugi kalau enggak belajar ilmu ini. Jangan sampai ketinggalan. Terus ilmu ini saya selalu update sih dengan baca buku, terus kemudian walaupun jarang ikut refresh ya, tapi asal ilmu itu selalu diasah dan dipakai, menurut saya lama-lama kita juga akan flon juga gitu, akan lancar membaca orang. Iya, betul sekali. Dan itu akhirnya berguna juga buat diri kita, mengembangkan diri, misalnya kemudian bisa lebih baik dari sebelumnya, menuju diri kita yang selalu edisinya gitu. Ya, dan tanggal 19 siap bergabung, ikut refresh lagi ya Bu ya? Kita kumpul lagi. Ya, dan siap. Ajak teman-teman mahasiswa dan teman-teman kedokterannya ya. Perlu tuh para dokter nih belajar personality. Oke, nanti kita bantu informasinya ya. Ya Ibu, sebelum kita tutup saya atas nama tim
Mentor Kepribadian mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Bisa sharing bareng kita Ya, ya, karena waktu juga saya nanti mohon kita maaf, hmm? mohon maaf banget, Hmm? mohon maaf banget banyak ganggunya. Oke, nggak apa-apa Ibu ya, nggak apa-apa biar teman-teman di rumah makin penasaran ya, makin pengen belajar nanti ya. Silakan klik bio Mentor Kepribadian aja yang mau belajar dan bergabung dengan komunitas kami ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Salam buat Bapak dan anak-anak keluarga di rumah ya, dari kami Ya, keluarga Mentor Kepribadian. Ya, terima ya, kasih. salam Saya juga buat Kak pamit. Herman, Bu Dwi, guru saya, Mbak Pipit semua. Oke, dan untuk teman-teman sobat personality yang di rumah, kita juga mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.